How's life? Senang sekali bisa belajar bareng Miss Fanny. Flashback. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik yang ada hubungannya dengan cross-cultural understanding. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah lihat ya mengapa kita harus belajar yang namanya CCU atau bagaimana kita memahami budaya orang lain, sehingga ketika kita membangun sebuah relasi yang lebih luas, kita sanggup menghargai, kita sanggup memahami, kita sanggup memberikan contoh-contoh atau teladan-teladan yang baik bagi orang lain, meskipun mungkin saja kita beda suku, kita beda agama, kita beda negara. So, what is culture? Budaya itu apa? Nah, seperti kita ketahui bersama, culture comes from Latin word colere. Tulisannya colere, yang artinya process or work. So, what is culture definition? Culture is defined as a learned set of shared interpretation about beliefs, norms, values, and social practices. Culture can be defined as a set of learned values, assumptions, and norms which are shared to varying degrees with members of group and which influence the way in which member of that group perceive, think, and act. Jadi ketika kita belajar tentang meaning of culture, culture itu mengandung unsur norma, beliefs, kepercayaan, values, nilai-nilai, kemudian social practices atau kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jika kita melihat pengertian culture, budaya, dalam arti yang luas, adalah seperangkat elemen yang dibuat oleh manusia yang bisa dilihat secara objektif dan subjektif, sehingga manusia dapat mempertahankan hidup dan saling mendukung dengan satu dengan yang lainnya. Budaya objektif adalah budaya yang nampak secara fisik. Contohnya pakaian, hunian atau tempat tinggal, makanan, benda yang digunakan, dan lainnya yang bisa nampak secara fisik. Bagaimana dengan budaya subjektif? Budaya subjektif adalah budaya yang tidak nampak secara fisik, seperti norma, aturan, peraturan, keyakinan, peraturan sosial, dan lainnya. Pengertian budaya dalam arti sempit. Budaya dalam arti sempit adalah pengetahuan yang diperoleh manusia yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan perilaku yang dijalankan dalam kehidupan keseharian dan tidak dihubungkan secara fisik. Oh my god! Wow! Oke, sudah sangat jelas tentang pengertian culture atau budaya. Nah, kalau teman-teman memiliki tambahan informasi tentang culture, boleh komen di bawah. Lanjut dengan karakteristik budaya. Karakteristik budaya atau kita bisa melihat dari ciri-cirinya budaya itu seperti apa. Yang pertama, budaya itu dapat meresap. Budaya dapat meresap artinya sebuah kebiasaan yang dijalankan oleh manusia dalam seluruh kehidupannya tanpa melibatkan unsur biologis. Budaya bersifat meresap
mengkombinasikan hal yang nampak dan tidak nampak di sekitar kita. Contohnya hal yang nampak seperti bangunan, pakaian, dan lainnya. Dan contoh budaya yang tidak nampak adalah hukum, peraturan, norma, dan lainnya. Yang kedua, budaya dapat dipelajari. Artinya budaya dapat dipelajari dari tingkah laku keseharian yang diawali oleh leluhur kita ataupun orang tua kita. Seperti contohnya bagaimana cara kita makan, cara kita duduk. Karena di dalam keluarga ataupun perbedaan suku itu semuanya tampak berbeda. Yang ketiga, budaya dapat dibagi. Nah, dengan berbagi budaya, manusia hidup bisa saling menghargai, tidak memandang budaya yang satu buruk, kemudian menganggap diri budayanya yang lebih baik dari yang lain. Yang keempat, budaya dapat diadaptasikan. Budaya yang dipakai oleh sekelompok orang merupakan adaptasi dari budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh nih, budaya orang yang hidup tinggal di desa tentunya berbeda dengan budaya orang yang hidupnya tinggal di kota. Yang kelima, budaya bentuknya bisa dalam tersurat dan tersirat. Bentuk budaya tersurat adalah bentuk budaya yang tertulis dan diajarkan kepada seseorang secara sadar. Budaya dalam bentuk tersirat itu tidak kita lakukan dalam keadaan yang sadar dan tidak diucapkan. Contoh tentang peraturan, kemudian nilai, dan lainnya. Yang keenam, budaya dapat dirubah. Seiring perjalanan waktu, budaya itu bisa berubah karena perkembangan zaman. Alasannya bisa saja karena peminjaman budaya, kemudian keadaan lingkungan yang berubah, kemudian mungkin saja karena bencana. Yang ketujuh, budaya bersifat kesukuan. Bersifat kesukuan merupakan sifat yang signifikan dalam budaya. Karena orang menilai budaya dengan tolak ukur budaya yang dimiliki itu lebih unggul ketimbang dengan budaya yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keuniversalan budaya. Keuniversalan budaya adalah kategori umum pada perilaku yang biasa dilakukan manusia, tapi dengan cara yang berbeda. G. Murdoch mengklasifikasikan beberapa budaya yang universal di dunia. Contohnya pendidikan, waktu makan, hukum, pernikahan, pemakaman, ucapan selamat, agama, bahasa, musik, hal-hal yang tabu, komunitas, kelompok, penanganan bayi, pemerintahan, dan masih banyak lainnya. So, kita sudah mempelajari tentang meaning of culture, kemudian karakteristik budaya, apa-apa saja, kemudian keuniversalan budaya yang ada di sekitar kita, yang ada di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya, budaya berbicara tentang 4 hal, yaitu beliefs, kepercayaan, norms, norma-norma yang berlaku, kemudian values, nilai, dan social practices atau kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya keempat hal tersebut tadi berbeda di tempat yang satu dengan tempat yang lain ataupun negara yang satu dengan negara yang lain. Wow, amazing. So kita sudah belajar tentang culture, meaning, karakteristik budaya, keuniversalan budaya, dan mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi buat kamu yang mempelajari tentang cross-cultural understanding. I think this all. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!